Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Siti Ariza dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro, dan konsep-konsep dasar yang ada dalam ekonomi mikro. Ekonomi adalah ilmu sosial yang melibatkan studi untuk menentukan pilihan-pilihan dan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pemilihan tersebut. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mengkaji pilihan dari interaksi individu yang memproduksi atau mengonsumsi satu produk dalam satu perusahaan atau industri. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan. Pada saat pelaku membuat pilihan, secara otomatis telah menciptakan biaya dan manfaat, di mana biaya adalah sesuatu yang telah dilepas dan manfaat adalah sesuatu yang telah diterima. Biaya peluang atau opportunity cost merujuk pada alternatif terbaik berikutnya. Konsep dasar yang dipelajari pada ekonomi mikro adalah faktor-faktor yang melibatkan individu pelaku ekonomi dalam perekonomian. Konsep-konsep dalam ekonomi mikro akan mengulas tentang kelangkaan, putusan pilihan, biaya peluang atau opportunity cost, sistem ekonomi, hak kepemilikan, permintaan dan penawaran, pilihan konsumen, perilaku suatu perusahaan dan struktur pasar, pasar tenaga kerja, kebijakan publik, dan distribusi pendapatan. Konsep-konsep tersebut akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai penyelesaian dengan mengaitkan variabel-variabel yang ada dan menggabungkannya pada tahap pengambilan keputusan. Ada 3 dasar untuk mempelajari ekonomi mikro. 1. Kurva kemungkinan produksi atau KKP atau Production Possibilities Frontier Curve menunjukkan berbagai macam barang yang dapat dimiliki masyarakat yang ditentukan dari keadaan sumber daya, teknologi, dan perdagangan. 2. Keuntungan kooperatif merupakan prinsip yang terpusat pada biaya produksi sebagai unggulan absolut untuk dapat menghasilkan lebih banyak barang dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit daripada produsen lain. Yang ketiga adalah analisis marginal, yang merupakan dasar analisis secara teknik untuk dapat menentukan arah perubahan pada variabel tertentu. Berikut akan saya jelaskan konsep-konsep dasar ekonomi mikro. Yang pertama ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem untuk mengatasi masalah kelangkaan, yaitu untuk membuat pilihan tentang alokasi sumber daya yang terbatas agar bisa dimanfaatkan seefisien mungkin. Sistem ekonomi memiliki 3 jenis sistem, yaitu sistem ekonomi tradisional yang perekonomiannya dilandasi oleh kesamaan garis nenek moyang. Kedua, sistem ekonomi pemerintah, yaitu pembuat keputusan dan rencana-rencana oleh ketetapan pemerintah. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang ditentukan oleh sebagian besar pembeli dan penjual di pasar. Konsep dasar ekonomi mikro yang kedua yaitu adalah keputusan memproduksi barang dan jasa. Dalam perekonomian, pelaku ekonomi harus menentukan 3 keputusan, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana seharusnya itu diproduksi, dan untuk siapa itu diproduksi. Bagaimana pertanyaan tersebut dijawab sangat ditentukan oleh struktur ekonomi masyarakat dan standar hidup. Faktor yang sangat menentukan adalah melibatkan pencapaian efisiensi secara maksimal. Konsep dasar ekonomi mikro yang kedua adalah kelangkaan dan pilihan. Kelangkaan mengharuskan individu atau perusahaan menentukan pilihan. Biaya merupakan penentu apabila sudah menentukan pilihan, di mana biaya tersebut disebut sebagai biaya peluang atau opportunity cost. Konsep dasar ekonomi mikro yang keempat adalah kurva kemungkinan produksi atau KKP atau Production Possibilities Curve. Menunjukkan ragam macam barang yang dapat dimiliki masyarakat yang ditentukan dari keadaan sumber daya, teknologi, dan perdagangan.
Konsep dasar ekonomi mikro yang kelima adalah keunggulan komparatif, spesialisasi, dan perdagangan. Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah prinsip yang terfokus pada biaya produksi suatu barang dari acuan biaya peluang rendah. Setiap individu pelaku ekonomi memiliki keunggulan komparatif dalam satu item yang berarti dapat menghasilkan item dengan biaya peluang lebih rendah dari yang lain. Karenanya, dengan mereka memiliki dasar untuk terjadinya suatu transaksi perdagangan, pada akhirnya perilaku ekonomi akan mengkhususkan pada apa yang mereka lakukan yang terbaik dan masing-masing melakukannya pada pencapaian sekecil mungkin biaya peluangnya. Konsep dasar ekonomi mikro yang keenam adalah hak kepemilikan dan insentif. Salah satu masalah yang timbul dari sistem ekonomi pemerintah adalah dari fakta bahwa tidak ada satu orang pun memiliki sumber daya yang digunakan dalam produksi. Sedangkan sistem ekonomi pasar, perlindungan hak milik atau hak kepemilikan menjadi sangat penting karena orang merespons sebagai insentif. Hak kepemilikan akan memberikan manfaat besar untuk mencapai biaya marginal. Selain itu, banyak orang yang akan berpendapat bahwasanya hak milik harus dilindungi untuk mendorong orang untuk menggunakan properti mereka untuk modal pendanaan bisnis. Pelaku-pelaku melakukan ini karena mereka yakin bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak untuk mereka sendiri. Konsep dasar ekonomi mikro yang ketujuh adalah analisis marginal. Ekonomi mikro cenderung menggunakan pemikiran marginal sebagai alat utama untuk analisis. Pelaku-pelaku ekonomi membuat perubahan ketika mereka mengharapkan keuntungan dan menggunakan analisis marginal dalam menyeimbangkan manfaat dan biaya dari beberapa alternatif, atau dikenal dengan istilah Senita et al. Analisis marginal diartikan sebagai sesuatu keputusan yang dibuat berdasarkan perubahan yang bersifat relatif kecil dalam status quo. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Vekon hebat, Unisi berjaya gemilang. Jangan lupa di like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.